Edit lagi ngapain senyum-senyum kayak gitu? Dapat emas? Nggak emas lagi nih kak, aku malah dapet kenalan cowok dari dating app, ganteng, tajir lagi. Kacau kali Dita. Dating app online? Iya online dari Tinder. Dit, emang kamu nggak nonton ini ya? Ada Tinder Swindler, The Girlfriend Who Didn't Exist, yang itu loh yang lagi hits. Nah itu kan fiksi doang sih kak. Dit, anak ini loh Dit. Jadi itu bukan cuma sekedar fiksi. Tahu kan yang kemarin berita viral ada cewek nikah sesama cewek. Terus juga teman aku juga pernah kena loh Dit, gara-gara dating app. Bahaya kali loh. Oh iya, ternyata serem ya kak ya. Serem Dit. Jadi gimana nih kak cara kita supaya terhindar dari hal kayak gitu? Nah, jadi gini, sebelum kita belajar gimana cara menghindarinya, kita harus tahu dulu, ini namanya Dit, kalau misalnya kayak gini ya, yang kayak misalnya berita kemarin viral, yang cewek nikah sama cewek, ternyata dia nipu kan identitasnya. Nah, itu dinamakan catfishing. Jadi, catfishing ini adalah kayak penipuan yang biasanya itu modusnya dia, si pelaku itu mencuri identitas atau memalsukan identitasnya. Untuk modusnya sih banyak macam-macam ya, itu bisa material, ada juga yang memang mungkin dia senang aja kali gitu menjerat orang-orang. Nah, jadi setelah kita tahu catfishing ini, Dit, jadi catfishing ini berbahaya ya. Kayak mereka tuh kayak mana ya, nggak tanggung-tanggung gitu loh untuk menjerat orang. Biasanya sih modusnya gini, mereka bikin orang baper. Jadi mereka dari dating app, mereka kayak ya biasalah, mereka udah ada targetnya gitu, kayak ditargetin mana yang mau diincer. Nah ntar ini kayak di follow gitu, di follow up gitu, ibaratnya di chat, di komen-komen, mereka ngasih perhatian. Jadinya kayak kita tuh kayak, ih baik kali dia ya. Terus biasanya mereka ini kayak pakai high profile gitu loh Dit. Jadi misalnya dia dokter atau dia dari keluarga kaya. Nah jadi kita nih kan sebagai korban ini, oh dia dari keluarga baik-baik kok gitu kan. Jadi kan pasti terlena. Nah tapi ini hati-hati ya, ini justru memang modus mereka gitu untuk kita ibaratnya terjerat lah. Nah kalau misalnya kita udah tahu tuh modus-modusnya dan apa itu catfishing, nah ini sekarang cara menghindarinya. Yang pertama Dit, cek dulu kebenaran datanya. Ini kita bisa googling sih, kita bisa googling kan namanya kan muncul, atau pakai kenalan Dit. Misalnya kayak dia ngaku di Universitas A, misalnya Dita punya kenalan kan di Universitas A tersebut, Dita bisa nanya sih, ini kenal nggak sama si ini gitu kan jadi biar lebih konkret lah datanya. Yang kedua, jangan pernah nyebarkan data pribadi Dita secara detail. Jadi misalnya dia nanya di mana rumahnya gitu kan, Dita cukup jawab kayak di Medan, udah gitu aja gitu, nggak usah sampai Dita kasih tahu di komplek ini, jalan ini, gang ini, nomor ini, nggak perlu. Nah terus yang ketiga, Dita harus cek followers sosial medianya. Kan biasanya anak-anak zaman sekarang lebih ke sosial media ya, bisa cek tuh, kan nampak tuh ya, itu dia fake atau enggak followersnya. Nah yang keempat, Dita kalau bisa sih belajar modus-modus penipuan. Jadi kita lebih aware aja, lebih waspada. Yang terakhir, ini yang paling penting, jangan baper. Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah baper Dit. Jadi kalau misalnya udah terlanjur chat lah gitu kan, terus apalagi memutuskan untuk jumpa ya akhirnya ya, ini harus ditemenin. Jadi kita harus misalnya ngajak aku atau ngajak orang-orang lain gitu, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Nah kalian semua yang di rumah udah pada tahu kan ya apa itu catfishing dan bagaimana cara menghindarinya. Semoga sih nggak kejadian lagi ya Dit ya. Iya karena banyak sih yang kena gitu kan, sampai ada temenku yang si pelakunya ini bikin website palsu Dit, demi kayak ibaratnya dia bilang dia mau ngirimin barang, terus barangnya tertahan di imigrasi di Malaysia sampai minta transfer. Parah loh Dit. Iya sih, serem banget ya kak ya. Aduh ayolah kita cari tahu tadi itu siapa namanya itu, yuk kita cari tahu. Iya